Malam itu, jalanan Braga di Bandung berlumuran cahaya lampu yang berpendar samar di balik gerimis tipis. Di sudut gelap sebuah gang sempit, seorang lelaki berambut gondrong dengan tatapan tajam berdiri menantang segerombolan preman lain yang berusaha menagih uang keamanan. Dialah Rangga, nama yang sudah lama menjadi momok bagi siapapun yang berani mengusiknya. Dengan tubuh kekar penuh luka lama, ia melangkah maju, menebar aura yang membuat lawannya menelan ludah. Pertarungan pecah tanpa basa-basi. Tinju Rangga mendarat keras di wajah lawan pertama, membuat tubuh besar itu terhempas ke dinding basah. Darah bercampur hujan menetes dari pelipisnya. Bagi Rangga, perkelahian bukan sekadar hobi, ini adalah bahasa hidup yang ia kuasai sejak kecil. Jalanan telah mengajarkannya bahwa siapapun yang ragu sesaat, akan terinjak tanpa ampun. Di tengah kekerasan yang mewarnai hidupnya, Rangga sering bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus hidup begini? Meski wajahnya keras, ada sekelebat bayangan masa kecil di benaknya, saat ia melihat ibunya menangis karena hutang, saat ia kehilangan ayahnya yang tewas ditikam hanya karena sengketa kecil. Sejak itu, jalanan menjadi rumahnya, tinju menjadi senjatanya, dan gengsi menjadi harga dirinya. Orang-orang di pasar, terminal, hingga jalanan kota mengenal nama Rangga. Sebagian takut, sebagian segan, sebagian lagi ingin menyingkirkannya. Namun di balik reputasi kelamnya, Rangga menyimpan rasa kosong yang tak pernah terisi. Ia lelah dipuja karena keberingasan. Ada kalanya, ketika malam sunyi, ia duduk di bangku reyot pinggir jalan, menatap langit yang dipenuhi kabut kota, berharap ada kehidupan lain di luar lingkaran darah dan hutang. Rangga bukan preman yang rakus. Ia tidak pernah memalak pedagang kecil, tidak pula menyakiti orang tanpa alasan. Ia hanya menghantam siapapun yang menantangnya, siapapun yang merendahkannya. Meskipun begitu, label preman tetap menempel kuat di punggungnya, seperti kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Hidupnya seolah ditakdirkan hanya untuk berkelahi. Namun malam itu berbeda. Seusai melumpuhkan lawan-lawannya, Rangga berjalan menyusuri trotoar Braga. Hujan yang makin deras membuat jalanan berkilau seperti cermin. Di balik riuh kendaraan dan aroma kopi dari kafe elit, hatinya mendadak terasa hampa. Ia ingin sesuatu yang lebih dari sekadar disegani di jalanan. Ada dorongan aneh, seperti panggilan tak terlihat, yang membuat langkahnya terus maju tanpa arah. Dalam langkahnya, ia menatap orang-orang yang berlindung dari hujan di bawah payung. Mereka tampak tenang, bercengkerama, tertawa, seolah hidup mereka jauh dari kerasnya dunia yang ia jalani. Rasa iri yang tak biasa menjalari dada Rangga. Ia ingin merasakan kehidupan itu, kehidupan yang tidak sekadar ditentukan oleh siapa yang paling kuat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa kecil dirinya di tengah gemerlap kota Bandung. Rangga berhenti di depan sebuah kafe yang menghadap langsung ke hamparan kebun teh yang samar terlihat dari kejauhan. Dari balik kaca, ia melihat sekilas seorang gadis muda duduk anggun, ditemani cangkir teh hangat. Rambutnya tergerai rapi, sorot matanya lembut meski tak mengenalnya. Seketika, dada Rangga berdegup tak karuan. Ia tak tahu siapa gadis itu, namun di relung hati, sebuah firasat muncul, bahwa hidupnya akan berubah sejak pandangan pertama itu. Senja di Bandung terasa berbeda sore itu. Hujan yang turun sejak siang mulai reda, menyisakan kabut tipis yang menggantung di udara. Rangga berdiri terpaku di depan kafe mewah yang biasanya tidak pernah ia dekati. Bukan karena ia tak bisa masuk, tapi karena ia sadar dunia itu bukan miliknya. Namun pandangan matanya masih terpaku pada sosok gadis yang tadi ia lihat, Sela, meski Rangga belum tahu namanya. Ada sesuatu yang membuatnya sulit berpaling, seakan seluruh hiruk pikuk kota lenyap hanya dengan sekali tatap. Di balik kaca, Sela tampak berbeda dari perempuan yang biasa Rangga temui di jalanan. Ada keteduhan dalam sorot matanya, senyum tipisnya terasa asing bagi Rangga yang hidup dalam kerasnya dunia preman. Ia terbiasa melihat tatapan penuh takut atau marah, tapi kali ini, hanya ada kehangatan yang menembus lapisan keras dalam dirinya. Entah kenapa, Rangga merasa dadanya sesak, seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Tanpa sadar, Rangga melangkah mendekat. Butiran hujan terakhir masih jatuh dari atap, membasahi jaket kulit lusuh yang melekat di tubuhnya. Orang-orang di sekitar kafe melirik dengan tatapan sinis, sebagian berbisik-bisik. Mereka mengenalnya, preman jalanan yang seharusnya tidak pantas berada di tempat seanggun itu. Namun Rangga tidak peduli. Untuk pertama kalinya,
ia berani menantang bukan musuh, melainkan takdir. Dari balik kaca, Sela menoleh. Tatapan mereka bersitatap, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk mengguncang hati Rangga. Ia merasakan getaran aneh yang tak pernah hadir saat memukul lawan di jalanan. Sela sempat menunduk, mungkin heran melihat lelaki asing dengan wajah penuh luka dan tatapan tajam menatapnya begitu lama. Namun bagi Rangga, momen itu terasa abadi. Rangga akhirnya duduk di bangku kayu di luar kafe, menyalakan sebatang rokok yang basah karena hujan. Asapnya membubung, bercampur dengan kabut senja. Dari tempat itu, ia masih bisa mengintip ke dalam, melihat Sela yang kembali tersenyum sambil berbicara dengan seorang wanita tua, ibunya, barangkali. Senyum itu menusuk jantung Rangga lebih dalam daripada pukulan terkeras yang pernah ia terima di jalanan. Hatinya bergejolak, suara masa lalu berbisik, "Kau hanya preman, Rangga. Jangan bermimpi terlalu tinggi." Namun suara lain yang lebih keras melawan, "Bukankah seluruh hidupmu kau jalani dengan melawan? Apa bedanya sekarang?" Perdebatan itu mengaduk batinnya, membuatnya semakin yakin bahwa apapun yang ada di depan matanya tak boleh ia lepaskan begitu saja. Langkah-langkah kecil terdengar dari arah pintu kafe. Sela keluar, membawa payung berwarna putih gading. Ia berjalan pelan menuruni tangga, melewati Rangga tanpa sadar. Aroma wangi melati samar tercium, membuat Rangga menahan napas. Dalam keberanian yang berbeda dari biasanya, ia memberanikan diri berkata pelan, "Hati-hati, jalanan licin." Sela sempat menoleh, sedikit kaget, lalu mengangguk dengan senyum singkat sebelum berlalu. Rangga terdiam, menatap punggung Sela yang semakin jauh, tenggelam dalam kabut senja. Senyum itu, sesingkat apapun, menjadi api kecil yang menyalakan bara baru dalam hidupnya. Di bangku kayu yang dingin itu, ia menggenggam rokok yang hampir padam, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan berdiri bukan sebagai preman jalanan, tapi sebagai lelaki yang berani melamar gadis itu. Sejak pertemuan singkat itu, nama Sela tak pernah lagi keluar dari benak Rangga. Malam-malam panjang yang biasanya ia habiskan dengan minum arak murahan di warung pinggir jalan, kini berubah menjadi renungan hampa. Bayangan senyum Sela terus menghantuinya, seakan menjadi candu yang lebih memabukkan dari apapun. Rangga mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin seorang preman jalanan bisa merebut hati seorang gadis seanggun itu? Hari-hari berikutnya, Rangga sering mendatangi kafe di tepi kebun teh itu, hanya untuk sekadar memastikan ia bisa melihat Sela meski dari kejauhan. Ia tidak pernah berani menyapa lebih jauh, hanya duduk diam di luar sambil menyalakan rokok satu demi satu. Tatapannya tajam, namun kali ini bukan untuk menakuti siapapun, melainkan karena ia takut kehilangan kesempatan meski hanya sekadar memandang. Orang-orang sekitar mulai mencibir. Para pengunjung kafe berbisik melihat sosok Rangga yang lusuh, penuh luka, namun begitu gigih muncul setiap sore. Preman kampungan, begitu mereka menyebutnya. Rangga tahu dirinya jadi bahan ejekan, tapi ia memilih diam. Harga diri yang biasanya ia pertahankan dengan tinju, kali ini ia telan bulat-bulat demi satu alasan, Sela. Suatu sore, takdir kembali mempertemukan mereka. Sela keluar dari kafe sendirian, tanpa payung, sementara hujan turun lagi. Rangga yang melihatnya langsung berlari kecil dan melepas jaket kulit usangnya untuk menutupi kepala Sela. Gadis itu sempat terkejut, lalu menatapnya dengan bingung. "Kenapa kau lakukan ini?" tanyanya lembut. Rangga hanya menjawab singkat, "Karena kau pantas terlindungi." Kata-kata sederhana itu membuat Sela terdiam cukup lama sebelum akhirnya menerima uluran tangan Rangga menuntunnya melewati jalan becek. Namun hati Rangga tetap berperang. Ia sadar dirinya hanya bayangan kelam yang hidup dari sisa-sisa perkelahian jalanan. Sementara Sela adalah Cahaya, gadis dari keluarga kaya raya, putri seorang pengusaha teh terbesar di Bandung. Jarak itu bagai jurang dalam yang mustahil dijembatani. Tapi justru karena mustahil itulah, Rangga merasa hidupnya kembali punya tujuan. Malam itu, setelah mengantar Sela hingga ke mobil penjemput, Rangga berdiri lama di bawah hujan. Dalam dirinya berkecamuk rasa takut dan berani yang sama-sama menggerogoti. "Aku ini siapa? Cuma preman jalanan. Tapi kenapa aku begitu yakin, aku bisa membahagiakan dia lebih dari siapapun?" Hatinya bergetar, dan untuk pertama kalinya, Rangga mulai bermimpi tentang sesuatu yang lebih dari sekadar menjadi raja jalanan. Seiring waktu, kedekatan kecil mereka menumbuhkan benih yang tak disangka. Sela mulai mengenal Rangga bukan dari gosip,
melainkan dari sikapnya yang sederhana dan tulus. Meski tak banyak bicara, setiap tindak tanduk Rangga menunjukkan keberanian yang berbeda, bukan hanya berani berkelahi, tapi berani melindungi tanpa pamrih. Namun, kabar angin mulai berembus. Teman-teman Sheila dan kalangan sosialnya mulai tahu bahwa ia berhubungan dengan seorang preman jalanan. Di titik inilah cinta mereka diuji. Sheila harus menghadapi cibiran lingkungannya, sementara Rangga harus menghadapi kenyataan bahwa masa lalunya bisa menghancurkan segalanya. Namun satu hal pasti, meski mustahil, Rangga tak pernah sekalipun mundur. Ia tahu cintanya pada Sheila adalah taruhan terbesar dalam hidupnya, taruhan yang mungkin akan mengubah nasibnya, atau menghancurkannya selamanya. Kabar tentang kedekatan Sheila dengan seorang preman jalanan menyebar cepat seperti api yang membakar ladang kering. Di lingkaran sosial Sheila, desas-desus itu jadi bahan ejekan. Banyak yang berbisik dengan nada merendahkan, putri pengusaha teh jatuh ke pelukan preman jalanan. Ucapan-ucapan itu menamparkan harga diri Rangga lebih keras daripada tinju siapapun. Ia sadar, masa lalunya bukan hanya bayangan, tapi belenggu yang bisa mencelakakan gadis yang kini berani ia cintai. Suatu malam, ketika Rangga sedang duduk di bangku kayu reyot di depan gang tempat ia biasa nongkrong, seorang sahabat lamanya, Jaya, datang membawa kabar buruk. "Rang, mereka mulai ngomongin lo di mana-mana. Ada yang bilang Sheila cuma main-main sama lo. Ada juga yang bilang lo cuma mau numpang nama dari keluarganya." Kata-kata itu membuat Rangga mengepalkan tangan, tapi kali ini bukan untuk memukul orang lain, melainkan dirinya sendiri. Bayangan masa lalu kembali menghantam benaknya. Ia teringat bagaimana dulu ia sering memalak anak-anak muda di terminal, bagaimana darah pernah mengotori tangannya demi membuktikan dirinya yang terkuat. Semua itu kini terasa seperti dosa yang sedang menagih bayaran. Rangga merasa dirinya kotor, terlalu kotor, untuk menyentuh sesuatu yang sesuci Sheila. Namun di sisi lain, Sheila justru semakin mendekat. Gadis itu mulai penasaran dengan dunia Rangga, dunia yang asing bagi kehidupannya yang mewah. Suatu sore, ia mendatangi Rangga di terminal, membuat semua mata terbelalak. "Kenapa kamu selalu sendirian di sini?" tanya Sheila dengan suara lembut, seakan tak peduli tatapan orang. Rangga tercekat, ia ingin mengusir Sheila demi kebaikannya, tapi justru kata lain yang keluar, "Karena ini satu-satunya tempat yang masih mau nerima orang kayak aku." Kedekatan itu membuat Rangga semakin takut. Ia tahu, cepat atau lambat, Sheila akan mengetahui sisi kelam hidupnya. Ia tak ingin Sheila melihat darah, teriakan, dan ketakutan yang selalu mengiringinya di jalanan. Namun kenyataan tak bisa ia sembunyikan selamanya. Orang-orang yang membenci Rangga mulai mencari cara untuk menjatuhkannya di depan Sheila. Malam berikutnya, sebuah perkelahian pecah di pasar. Rangga dipaksa turun tangan ketika kelompok preman rival mencoba menyingkirkannya. Sialnya, Sheila tanpa sengaja melihat kejadian itu. Dari balik kerumunan, matanya membelalak saat melihat Rangga menghantam lawannya hingga tersungkur, darah muncrat dari mulut orang itu. Bagi Sheila, itu adalah kali pertama ia melihat sisi paling liar dari lelaki yang diam-diam telah mencuri hatinya. Setelah pertarungan itu usai, Sheila mendekati Rangga dengan wajah pucat. "Kamu, seperti ini aslinya." Suaranya bergetar, setengah takut, setengah kecewa. Rangga terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingin berkata bahwa semua itu hanyalah masa lalu, tapi darah di tangannya menjadi bukti yang tak bisa dibantah. "Inilah aku, Sheila," ucapnya lirih. "Aku nggak pantas buat kamu." Mata Sheila berkaca-kaca, ia berlari meninggalkan tempat itu, meninggalkan Rangga dalam sepi yang lebih mencekam daripada perkelahian manapun. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Rangga merasakan sesuatu yang lebih sakit daripada luka tusuk atau pukulan, takut kehilangan satu-satunya cahaya yang membuat hidupnya berarti. Sejak malam ketika Sheila melihat sisi kelamnya, Rangga hidup dalam kegelisahan. Ia tak lagi merasa tenang duduk di bangku reyot gang sempit, bahkan jalanan yang dulu jadi rumahnya kini terasa asing. Dalam hatinya, hanya ada satu suara yang terus berbisik, ia harus membuktikan dirinya, harus berani mengambil langkah besar. Maka, meski tubuhnya masih penuh luka dari perkelahian terakhir, Rangga memutuskan melakukan hal yang paling gila sepanjang hidupnya, melamar Sheila. Dengan pakaian seadanya, kemeja lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah pudar, Rangga melangkah menuju rumah besar keluarga Sheila. Malam itu hujan kembali turun, menambah kesan mencekam pada keberaniannya. Di depan gerbang besi yang menjulang tinggi, satpam keluarga menatapnya dengan curiga.
Lo nyari siapa? Tempat ini bukan buat orang kayak lo, bentak salah satunya. Namun Rangga berdiri tegak. Gue mau ketemu Tuan Hartono. Gue mau melamar anaknya. Ucapan itu membuat semua orang di sana terperangah. Salah satu satpam hampir tertawa terbahak, tapi tatapan Rangga yang dingin membuat tawa itu tercekat di tenggorokan. Dengan penuh amarah, mereka menahan Rangga, namun suara ribut itu menarik perhatian orang dalam rumah. Tak lama, Hartono, ayah Sela, keluar dengan jas mahalnya. Tatapannya tajam, penuh wibawa seorang pengusaha besar. "Apa yang kau katakan barusan?" tanyanya dingin. Rangga menundukkan kepala sejenak, lalu menatap langsung ke mata Hartono. "Saya, Rangga, memang cuma preman jalanan, tapi saya mencintai putri Bapak. Malam ini, saya datang untuk melamarnya." Kata-kata itu meluncur dengan suara tegas, namun di baliknya tersimpan keberanian yang nyaris gila. Semua orang di sekitarnya tercengang, seorang preman jalanan menantang jurang status sosial yang begitu lebar. Hartono terdiam sejenak, lalu tertawa dingin. "Kau pikir siapa dirimu? Seorang preman lusuh berani-beraninya menyentuh keluarga kami. Anak perusahaanku tidak diciptakan untuk dicampakkan pada sampah jalanan sepertimu." Ucapannya bagaikan pedang yang menebas harga diri Rangga. Namun lelaki itu tidak bergeming. "Saya memang sampah, Pak. Tapi saya yakin bisa membahagiakan Sela lebih dari siapapun." Mendengar itu, amarah Hartono meledak. Ia melambaikan tangannya, dan beberapa pria suruhan segera maju. Rangga dipukul, ditendang, dijatuhkan ke tanah basah. Hujan semakin deras, darah bercampur lumpur menodai wajahnya. Namun bahkan dalam kondisi terpuruk itu, Rangga tetap menatap lurus ke arah Hartono. "Saya tidak akan mundur. Sekalipun Bapak menolak, saya tetap akan datang lagi, dan lagi. Karena saya tidak bisa berhenti mencintai Sela." Sela, yang mendengar keributan dari dalam, akhirnya keluar. Matanya terbelalak melihat Rangga bersimbah darah di depan gerbang. "Ayah, hentikan!" teriaknya dengan suara parau. Ia berlari mendekati Rangga, mencoba melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Kalau ayah tidak merestui, biar aku yang memilih hidupku sendiri." Suasana pun pecah, antara cinta yang melawan, dan kekuasaan yang menolak keras. Malam itu, Rangga pulang dengan tubuh hancur, namun tekadnya semakin menyala. Ia tahu jalannya tak akan mudah, tapi penolakan Hartono justru membuktikan satu hal, cintanya pada Sela bukan lagi sekadar perasaan. Itu adalah peperangan yang harus ia menangkan, meski taruhannya adalah seluruh hidupnya. Malam itu tubuh Rangga penuh luka. Jalanan yang biasanya menjadi saksi keberaniannya kini berubah jadi tempat sunyi yang hanya menggaungkan rasa sakitnya sendiri. Darah masih menetes dari pelipisnya, sementara hujan terus mengguyur, menutupi air mata yang tak pernah ia biarkan jatuh. Untuk pertama kalinya, Rangga merasa benar-benar rapuh. Tapi di balik luka itu, api di dadanya justru berkobar lebih besar. Ia sudah berjanji, cinta ini tak akan ia lepaskan, meski harus dibayar dengan nyawa. Di sebuah kamar kecil kontrakan, Rangga terbaring lemas. Sahabat lamanya, Jaya, berusaha mengobati luka-lukanya dengan peralatan seadanya. "Lo gila, Rang, melamar anak pengusaha besar dengan keadaan kayak gini. Itu sama aja lo ngajak mati." Tapi Rangga hanya menatap kosong ke langit-langit. "Kalau cuma mati yang jadi taruhannya, gue nggak takut, Jay. Gue lebih takut kehilangan dia." Sementara itu, di rumah megah keluarga Hartono, Sela menangis di kamarnya. Pertengkarannya dengan sang ayah membuatnya semakin yakin bahwa cintanya pada Rangga bukan sekadar rasa sesaat. Di balik segala kekerasan masa lalu Rangga, ia melihat ketulusan yang jarang ditemui di dunia mewahnya. Ia membisikkan janji pada dirinya sendiri, ia tak akan menyerah, meski harus melawan darah dagingnya sendiri. Keesokan harinya, kabar penyiksaan Rangga sampai ke telinga kalangan jalanan. Beberapa preman muda yang dulu sering mengikuti jejaknya merasa marah. "Bang Rangga udah dihina kayak gitu, kita nggak bisa diem," seru salah satunya. Tapi Rangga menahan mereka. Dengan suara serak, ia berkata, "Gue nggak butuh balas dendam. Yang gue butuh cuma buktiin kalau gue bisa berubah. Gue nggak mau Sela lihat gue sama kayak dulu, cuma bisa mukul, cuma bisa balas dendam." Ucapan itu mengejutkan banyak orang. Preman yang dulu hidup dengan tinju kini bicara tentang perubahan. Namun tekad Rangga tak main-main. Ia mulai mencoba bekerja serabutan, mengangkut karung di pasar, menjaga gudang kecil, bahkan ikut membantu para buruh di kebun teh pinggiran.
Tangan yang biasa ia gunakan untuk menghantam kini ia pakai untuk bekerja jujur. Luka-luka di tubuhnya belum sembuh, tapi setiap tetes keringat itu terasa jauh lebih berarti. Di sisi lain, Sela diam-diam memperhatikan dari jauh. Saat melihat Rangga memanggul karung beras atau membantu petani teh yang kesulitan, hatinya semakin yakin bahwa lelaki itu bukan sekadar preman. Ia melihat sisi manusia yang sesungguhnya, lelaki yang rela jatuh bangun demi membuktikan cintanya. Perlahan, keteguhan Rangga menjadi semacam doa yang menggema di hati Sela. Namun kebangkitan Rangga tidak berjalan mulus. Orang-orang bayaran Hartono yang merasa dihina karena keberanian Rangga mulai kembali mengusiknya. Malam itu, sekelompok pria mendatangi kontrakan kecilnya, menghancurkan pintu, dan memukulinya habis-habisan. Tapi Rangga tidak melawan, ia hanya menangkis seperlunya, lebih memilih menahan sakit daripada kembali tenggelam dalam lingkaran kekerasan. Kalau kalian mau bunuh gue, silakan. Tapi gue nggak akan mundur dari niat gue buat Sela, katanya dengan suara parau. Malam itu, meski babak belur, Rangga bangkit kembali. Di balik luka-luka yang semakin dalam, tekadnya kian mengeras. Ia tahu kini jalan yang ia tempuh bukan hanya soal cinta, tapi soal pembuktian diri, bahwa seorang preman jalanan pun bisa terlahir kembali sebagai lelaki sejati. Dan ia bersumpah, suatu hari nanti, Hartono akan melihatnya bukan sebagai sampah, tapi sebagai calon menantu yang pantas. Malam di Bandung terasa semakin mencekam. Setelah upaya Rangga membuktikan diri dengan bekerja jujur, kabar itu sampai juga ke telinga Hartono. Alih-alih luluh, sang pengusaha justru merasa harga dirinya diinjak-injak. Seorang preman mencoba menantangku di depan mata orang banyak. Tidak bisa, geramnya, maka ia memutuskan jalan keras, menyewa preman bayaran kelas kakap untuk menyingkirkan Rangga selamanya. Di sisi lain, Rangga masih sibuk membangun dirinya. Setiap pagi ia membantu para pekerja kebun teh, mengangkut karung demi karung, tak peduli kulit tangannya pecah-pecah. Para buruh mulai menghormatinya, bahkan beberapa di antaranya mendoakan keberaniannya. Namun Rangga tahu, bayangan ancaman selalu mengintainya. Ia tidak takut mati, tapi ia takut jika usahanya belum sempat membuahkan hasil di depan Sela. Suatu malam, ancaman itu benar-benar datang. Saat ia berjalan pulang dari kebun dengan tubuh lelah, belasan pria bersenjata tajam menghadangnya di jalan sepi. "Rangga, malam ini nyawamu berakhir," teriak salah satu dari mereka. Namun bukannya mundur, Rangga justru berdiri tegak, menatap mereka dengan sorot mata yang menyala. "Kalau kalian pikir gue gampang disingkirkan, silakan coba. Gue nggak lari lagi." Pertarungan pun pecah. Udara malam dipenuhi suara besi beradu, teriakan, dan dentuman tubuh yang jatuh ke tanah basah. Rangga, meski sendirian, bertarung mati-matian. Tinju dan tendangannya meledak bagai badai, namun jumlah musuh terlalu banyak. Tubuhnya berkali-kali ditikam, ditendang, dipukul, hingga lututnya hampir roboh. Tapi di setiap detik, wajah Sela terbayang di matanya, menjadi alasan untuk bangkit lagi. Di kejauhan, Sela yang diam-diam mencari Rangga ikut menyaksikan pertarungan itu. Matanya membelalak, jantungnya hampir berhenti ketika melihat Rangga bersimbah darah. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Baru kali ini ia melihat betapa besar harga yang harus dibayar Rangga hanya untuk bisa berdiri di sisinya. Akhirnya, setelah perkelahian panjang, para preman bayaran itu mundur. Rangga berdiri goyah, tubuhnya hampir tumbang, namun tatapannya masih menyala. Ia menolak jatuh, meski darah membasahi tanah di bawahnya. "Katakan pada Hartono, gue nggak akan pernah mundur," desisnya parau, sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Sela berlari menghampiri, air matanya tumpah membasahi wajah Rangga. "Kenapa kamu selalu memilih jalan penuh darah ini, Rangga? Kenapa?" Suaranya bergetar. Rangga membuka mata samar, lalu tersenyum lemah. "Karena, cuma itu cara yang gue tahu buat buktiin kalau gue pantas berdiri di samping kamu." Malam itu, Rangga dilarikan ke rumah sakit oleh orang-orang kebun yang peduli padanya. Namun kabar tentang pertarungan itu tersebar luas. Bandung mulai berbisik tentang seorang preman jalanan yang berani menantang kekuasaan pengusaha besar demi cinta. Dan tanpa sadar, perang status antara dua dunia, jalanan dan istana teh, telah dimulai. Kabar tentang pertarungan Rangga melawan preman bayaran menyebar cepat ke seluruh penjuru Bandung. Namanya mulai disebut-sebut bukan hanya di jalanan, tetapi juga di kalangan orang-orang kebun teh. Banyak yang kagum pada keberaniannya,
meski tetap mencibir statusnya sebagai preman. Namun bagi Hartono, semua itu adalah penghinaan besar. Ia merasa seorang lelaki jalanan sedang menantang martabatnya di depan masyarakat. Amarahnya semakin membara, tapi jauh di lubuk hatinya, bayangan masa lalunya sendiri mulai muncul. Tak banyak yang tahu, Hartono bukanlah keturunan kaya. Puluhan tahun lalu, ia hanyalah anak seorang kulit teh miskin di lereng perbukitan. Ia tumbuh di tengah kemiskinan, dipaksa bekerja sejak kecil, hingga akhirnya menyingkirkan orang-orang yang dulu bersamanya demi membangun kerajaannya. Rahasia kelam itu ia kubur dalam-dalam, karena di balik kejayaannya, ada banyak air mata dan pengkhianatan yang ia tinggalkan. Malam itu, ketika sedang duduk di ruang kerjanya, Hartono memandangi cermin besar. Wajahnya yang penuh wibawa tak bisa menyembunyikan bayangan bocah kurus dengan baju compang camping yang dulu pernah ia kenal dirinya sendiri. Tatapan Rangga yang penuh perlawanan tiba-tiba muncul di pikirannya. Ia terkejut, karena tatapan itu sama persis dengan tatapan dirinya puluhan tahun lalu ketika ia bersumpah untuk keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, Sela semakin yakin dengan pilihannya. Ia merawat Rangga yang masih lemah di rumah sakit, meski mendapat ancaman dari keluarganya. "Kalau kamu tetap di samping dia, kau bukan lagi anakku," bentak Hartono dengan suara bergetar. Namun Sela menatap ayahnya dengan air mata bercampur tekad. "Kalau begitu, biarlah aku jadi orang lain, ayah. Aku tidak bisa meninggalkan dia." Kata-kata itu menusuk hati Hartono, mengingatkannya pada masa mudanya yang juga pernah menantang takdir. Rahasia masa lalu Hartono akhirnya terungkap oleh seorang pria tua yang dulu pernah menjadi kuli teh bersamanya. Orang itu datang ke rumah sakit, menatap Rangga dengan penuh haru. "Kau tahu, Nak, ayah Sela itu dulu sama persis kayak kau. Dia juga anak jalanan kebun yang berjuang sampai berdarah-darah. Bedanya, dia memilih menutup rapat masa lalunya." Ucapan itu membuat Rangga terdiam lama, merasakan keterhubungan yang aneh sekaligus ironis. Ketika mendengar hal itu, Sela semakin marah pada ayahnya. Ayah selalu menghina Rangga sebagai sampah jalanan, padahal ayah sendiri dulu hidup lebih menderita darinya. Kenapa ayah menolak melihat kebenaran ini? Hartono terpukul, namun gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia hanya terdiam, wajahnya memerah menahan gejolak batin. Malam semakin larut, dan di kamar rumah sakit, Rangga menatap Sela yang tertidur di kursi pendamping. Ia teringat cerita tentang masa lalu Hartono. Hatinya bergolak, antara benci dan rasa iba. Kalau benar dia dulu sama kayak gue, kenapa sekarang dia tega menolak gue? Apa karena dia takut anaknya ngalamin nasib yang sama? Gumamnya pelan. Pertanyaan itu menggantung, tak terjawab. Namun satu hal menjadi jelas bagi Rangga, melawan Hartono bukan sekadar soal cinta lagi. Ini juga tentang menyingkap kebenaran yang disembunyikan, tentang membuktikan bahwa sejarah tak bisa diputus begitu saja. Ia sadar, perang ini bukan hanya soal dirinya dan Sela, tetapi juga soal melawan bayangan masa lalu yang masih menghantui keluarga. Itu, hari-hari Rangga di rumah sakit menjadi saksi bisu ketegangan antara cinta dan gengsi. Sela selalu berada di sisinya, meski tatapan sinis para kerabat dan teman bisnis ayahnya menusuk dari segala arah. Mereka menganggap kehadiran Rangga sebagai noda, aib yang mencoreng keluarga besar pengusaha teh. Namun bagi Sela, tak ada yang lebih berarti daripada menjaga lelaki yang rela berdarah-darah demi dirinya. Hartono semakin gusar, setiap kali ia melihat Sela duduk di samping Rangga, hatinya seperti ditusuk belati. Amarah bercampur takut kehilangan anak satu-satunya, dan takut rahasia masa lalunya makin terbuka lebar. Demi memutus hubungan itu, ia merencanakan pernikahan kilat untuk Sela dengan anak seorang konglomerat teh dari Jakarta. Hanya itu cara menjaga nama baik keluarga, katanya, meski ia tahu hatinya sendiri gemetar. Ketika kabar perjodohan itu sampai ke telinga Sela, dunianya runtuh. Ia menolak keras, bahkan sempat mengurung diri di kamar rumah sakit bersama Rangga. "Aku hanya mencintaimu, Rangga. Tak peduli dunia menertawakan kita, aku nggak akan pergi." Ucapannya itu membuat Rangga terdiam, bibirnya bergetar menahan air mata. Baru kali ini ia merasakan cinta yang begitu tulus, cinta yang tak mengenal batas status. Namun, cinta itu terus diuji. Rangga sadar tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ia juga tahu, melawan kehendak Hartono berarti mengundang badai yang lebih besar. "Sela, apa kamu yakin sanggup ninggalin semua kemewahanmu cuma buat hidup sama orang kayak gue? Gue nggak punya apa-apa selain luka,
katanya lirih. Tapi Sela hanya menggenggam tangannya erat, seolah berjanji tak akan pernah melepas. Di saat yang sama, gosip tentang hubungan mereka semakin panas di masyarakat. Ada yang memuji keberanian cinta Sela, namun tak sedikit pula yang mencibirnya. Mana mungkin bunga seindah itu jatuh ke tangan preman jalanan. Begitu suara-suara sinis yang beredar. Tekanan sosial ini perlahan menyiksa Sela, meski ia berusaha tetap tegar di depan Rangga. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Sela menangis di pelukan Rangga. "Aku takut, Rangga, bukan takut sama ayah, tapi takut kamu menyerah karena semua orang melawan kita." Rangga tertegun, hatinya seperti teriris mendengar keraguan itu. Ia tahu inilah saatnya membuktikan bahwa cintanya lebih kuat dari segalanya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Rangga berjanji di hadapan Sela. "Gue nggak akan mundur, Sel. Selama napas gue masih ada, gue bakal lawan semua orang yang coba pisahin kita. Cinta lo satu-satunya alasan gue masih berdiri." Kata-kata itu membuat Sela terisak, sekaligus menyalakan kembali api keyakinannya. Namun di balik semua itu, Hartono sudah menyiapkan langkah terakhir, sebuah pesta pernikahan yang dipaksakan. Undangan sudah tersebar, tamu-tamu penting sudah dipanggil. Waktu mereka semakin sempit, dan cinta itu akan diuji pada titik paling genting, antara menyerah pada takdir, atau melawan dunia sekali lagi. Hari pernikahan itu tiba, Bandung diguyur hujan deras sejak pagi, seolah langit ikut menangis atas keputusan yang dipaksakan. Tenda megah berdiri di halaman luas perkebunan teh milik Hartono, dihiasi bunga-bunga mahal dan lampu kristal yang berkilau. Para tamu penting berdatangan, mengenakan jas dan kebaya terbaik mereka. Namun di balik kemewahan itu, Sela duduk terpaku dengan mata sembab, gaun putihnya terasa bagai rantai yang membelenggu. Hartono berdiri di depan pelaminan dengan wajah tegas, meski hatinya sebenarnya bergetar. Ia tahu, anaknya tidak bahagia. Tapi gengsi dan rasa takut pada pandangan orang lebih besar daripada suara nurani. Semua ini demi nama baik keluarga, gumamnya dalam hati, berusaha menutupi keraguannya sendiri. Di tengah derasnya hujan, suara deru motor memecah suasana. Para tamu menoleh kaget ketika Rangga datang, tubuhnya masih penuh bekas luka, namun matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia menabrak barisan pengawal yang menghadang, jatuh bangun, tapi tetap maju. "Sela, jangan nikah kalau hatimu nggak mau," teriaknya lantang, suaranya menggema melawan dentuman hujan. Suasana menjadi kacau, beberapa tamu berteriak, sebagian lagi berbisik-bisik, mencibir keberanian Rangga. Sela berdiri, air matanya mengalir deras. Tanpa ragu, ia berlari dari pelaminan, gaun putihnya terseret lumpur, lalu memeluk Rangga erat di tengah kerumunan. "Aku milikmu, Rangga, bukan orang lain," teriaknya sambil menangis. Hartono terpaku, wajahnya pucat. Semua orang menatapnya, menunggu reaksinya. Amarah membuncah, tapi bersamaan dengan itu, bayangan masa lalunya kembali menghantam. Ia melihat dirinya muda dalam sosok Rangga, seorang pemuda miskin yang menolak tunduk pada nasib. Hatinya berperang hebat, antara gengsi yang mengikat atau nurani yang meronta. Dalam hening yang mencekam, Hartono akhirnya menjatuhkan keputusan. Dengan suara parau, ia berkata, "Cukup. Kalau memang itu pilihanmu, Sela, aku tak bisa lagi menghalangi." Para tamu terperangah, sebagian terkejut, sebagian lagi lega. Hartono menunduk, air matanya jatuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia sadar, cintanya pada anaknya lebih besar daripada gengsi dan ketakutannya. Rangga dan Sela saling berpandangan, seolah dunia runtuh dan hanya mereka berdua yang tersisa. Rangga berbisik lirih, "Kita menang, Sel, bukan karena gue lawan mereka semua, tapi karena lo nggak pernah ninggalin gue." Sela tersenyum di tengah tangis, merasakan beban berat yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Hujan terus mengguyur, membasahi mereka berdua. Tapi kali ini, hujan bukan lagi tanda kesedihan, melainkan pembasuh luka lama. Kisah cinta seorang preman jalanan dan putri pengusaha teh akhirnya menemukan takdirnya, bukan di pelaminan mewah penuh kepalsuan, melainkan di pelukan tulus yang menantang dunia.